Look at this dude. Halo guys, kembali saya di Sarah dengan konsep awal dari Ultraman Ginga. Yang kalau dulu konsepnya sampai beneran dipakai nih, series Ginga secara gak langsung bakalan jadi lanjutan Gaia loh. Cuma sayangnya terpaksa dibatalin, dan meskipun gak ada yang tahu penyebabnya kenapa, harusnya udah pada kepikiran lah. Kayaknya gak jauh-jauh dari masalah budget deh. Dan alasan kenapa dulu Mbak Subur kepikiran pengen bikin Ginga ada hubungan sama Gaia pun itu karena Gaia saat itu emang lagi 15th anniversary sih. Makanya sebelum New Gen Gaia kemarin batal tuh sebenarnya udah kejadian di Ginga duluan ya guys. Jadi ini dia konsep awal dari Ultraman Ginga. Langsung aja check it out. Yang pertama, desain awal. Oke, buat yang nanya konsep art Ginga ini dapatnya dari mana? Ini dari buku Suburaya Artwork Generator-nya Masayuki Goto ya. Itu konsep art Ultraman-nya gak cuma dari Ginga doang, ada dari Zero sampai Blazer dong. Yang mana ngeliat desain awal Ginga itu kalau boleh jujur agak kurang sih. Untuk corak warnanya masih sama, cuma yang ngebedain itu kristal di kepala sama pahanya ya guys. Asli, yang bagian pahanya gue baru tahu loh. Kenapa yang sekarang dihilangin? Mungkin takut desainnya terlalu rame kali. Terus buat bagian kepala, secara bentuk kristalnya macam-macam juga. Ada yang sampai ke belakang mirip Ginga Vitori, ada yang kristalnya ke depan habis itu tambahin corak merah. Gue ngeliat bentuk kristalnya tuh malah lebih mirip kayak trigger power type ya. Jadi kalau mau bandingin desain yang dulu sama yang sekarang, pastinya masih bagusan yang sekarang lah. Soalnya desain yang dulu itu kayak berasa eksperimen aja loh. Tapi misalnya lu pada ada yang suka ya monggo. Yang dua, masih satu universe dengan Gaia. Ini konsepnya kadang agak sayang sih. Terutama buat teman-teman yang masih penasaran sama lanjutan Hametsu no Raitai gimana ya guys. Justru series Ginga itu ibaratnya bisa jadi kesempatan buat nyelesain masalah series Gaia loh. Walaupun ya belum tentu berhasil juga. Apalagi dengan 11 episode Ginga sekarang, yakin tuh masalah Hametsu no Raitai bakalan selesai semua. Mumpung masih satu universe ya. Karena kalau sampai dikasih musuh baru yang di luar atau gak ada hubungan sama Hametsu no Raitai, bakalan bikin fans jadi bingung banget. Ya Hametsu no Raitai aja belum selesai, udah dikasih musuh baru. Hametsu no Raitai gimana tuh? Ya selain budget mungkin ini agak berisiko juga ya guys. Secara kan Gaia itu series yang mewah banget. Dengan ada series yang masih ada hubungan bareng Gaia, pastinya fans bakalan ekspektasi tinggi. Ya dan ntar malah ngancurin legasinya Gaia loh. Udah dulu dibikin bagus-bagus kok di Ginga penyelesaiannya gitu. BTW ini konteksnya masih sebatas bahas villainnya doang ya. Belum ngomongin yang lain-lain lagi sih, kayak Shigimana, Fujimiya, Agul. Kalau soal mereka mah bisa lupa dibayangin sendiri lah. Yang tiga, cameo Takayama Gamu. Wah ini pas baca konsep awalnya menarik ya guys. Karena selain masih satu universe bareng Gaia, aslinya nih Hikaru mau dibikin jadi mahasiswa universitas gitu. Yang mana Gamu juga akan muncul dalam bentuk cameo sebagai profesor di universitas tempat Hikaru. Ingat, cameo doang, jadi kemungkinan munculnya di satu episode aja ya. Ya meskipun konsep ini batal, tapi kalau mau dibikin ke series Ginga kemarin pun bisa loh. Takeshi Yoshioka comeback cuma bukan jadi Gamu, malahan jadi itu ya guys. Jadi karakter berbeda ya. Apalagi yang cameo Gamu tadi dipakai, wah penasaran lah. Ketika Gamu tahu Hikaru itu Ultraman Ginga bakalan gimana ya? Apakah Gamu bakalan kasih tahu ke Hikaru kalau dia Ultraman Gaia juga kah? Atau enggak tetap rahasiain? Mau dibilang nanti ada team up Ginga bareng sama Gaia pun kemungkinan bisa deh. Selama Esplendor masih ada energi atau dibikin kayak Gaia once again itu bisa-bisa aja ya. Pokoknya cameo Gamu yang tadi itu kalau dipikir-pikir kayaknya bakalan bentaran doang dah. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk konsep awal dari Ultraman Ginga. Ya meskipun konsep Gaia tadi batal, sadar gak sadar di stage show TDG The Live kemarin tuh kayak berasa pengen balikin konsep dulu loh. Ceritanya mau dibikin terhubung gitu ya. Kayak Ginga Vitori terlibat ke masalah Hametsu no Raitai, terus mereka berempat bareng tiga sama Dyna team up. Cuma kalau ditanya tuh cerita stage show-nya canon atau non canon ya nggak tahu juga. Apalagi tuh stage show-nya sampai munculin Gaia Super Supreme ya. Form Gaia yang SSV aja sampai sekarang belum canon. Sekedar the more you know lah. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan konsep awal Ultraman yang lainnya. Bye bye.